Oke lur, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus Wirausaha Desa. Mantap. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bersama Mas Edo ya, ini selaku pemula ya Mas ya. Dan ini mungkin kemarin ada teman-teman yang bertanya seputar pemula, kita akan tanyakan di Mas Edo yang memang dia juga pemula. Dan mungkin sekarang sudah berapa ekor Mas sekarang Mas? 6 Mas. 6 ekor. Ya. Terus mungkin apa kendala, dan mungkin teman-teman juga kemarin juga bertanya seperti apa sih untuk menggeluti kambing etawa, dan mungkin kalau untuk pemula mungkin dengan budget yang agak mahal mungkin keberatan juga ya Mas ya di awal ya Mas ya. Apalagi dengan kambing-kambing yang memang harganya luar biasa ya Mas ya. Iya, luar biasa sekarang. Jadi kita akan tanya dari Mas Edo. Oke Mas, selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mas. Kita santai aja ini Mas. Soal ini bukan Q&A tapi juga ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman sesama pemula juga, yang atau mungkin yang masih bingung sekarang ingin beternak itu seperti apa sih untuk menjadi pemula gitu Mas. Ya, siap Mas. Mas, kalau teman-teman ini menjadi pemula ini banyak sekali yang masih bingung Mas. Maksudnya ini dengan banyaknya grade dari, ya gak banyak sih ya. Ada 3 ya Mas ya. Mungkin yang jenengan tahu tuh berapa grade sih Mas untuk etawa ini Mas? Kalau etawa ini setahu saya itu ada etawa pasar tuh mungkin kelas pedagang, terus breeding, ada yang breeding kontes, terus ada yang kelas kontes. Nah, sebenarnya kalau yang di breeding itu ya nyeprot breeding kontes ya bisa ya Mas? Bisa juga. Ya, intinya tetap ikhtiar Mas. Kalau dari sampean sendiri Mas, kan ini kalau pemula juga ini memang jenengan belinya yang memang di awal-awal ini memang cari yang berluri, atau mungkin yang menurut jenengan kambing itu bagus? Kalau saya, menurut saya itu setelah saya dolan kandang ke sesepuh-sesepuh, ya banyak masukan ya. Ya mungkin ada yang ngomong harus ada luri dan ya, kambing bagus. Nah, ternyata mungkin ada yang sesepuh itu ya mengutamakan luri. Soalnya apa, darahnya itu insya Allah jelas. Dan kita belinya juga harus di tempat yang jelas. Jadi bukan di pasar, lebih enak door to door tuh kandang. Apalagi kalau di online dengan sekarang yang sudah bebas Mas. Ini menurut seperti jenengan kan sudah punya 7 ekor Mas ya? 6 Mas. 6 ekor ya? 6, sekaligus pemacaknya langsung ini kalau sampean ya? 1. Nah, ini kalau sekarang sampean sudah agak mengenal etawa ya. Terus kalau menurut jenengan ini sekarang kalau sudah mengenal dan sudah menguli kambing, menurut jenengan ini kambing-kambing yang ada di jenengan ini speknya seperti apa sih Mas? Kalau sekarang ini, atau mungkin merasa masih kurang puas atau puas, atau seperti apa di etawa ini Mas? Kalau masalah spek itu menurut saya pribadi, jadi kandang saya ya sudah lumayan Mas ya, lumayan. Kalau masih masa kurang puas dan nggak puasnya itu ya tetap ya Mas, tetap ya? Semua orang tuh pasti ketika lihat kambing yang bagus ya pasti imannya tergoda. Tapi mungkin kurang tertariknya mungkin di harganya gitu Mas ya? Sebenarnya bukan ya, harga juga. Terus yang penting itu kalau saya pribadi itu kita bisa merawat kambing dulu. Kalau aku Mas, soalnya saya dari nol, saya dulu belum ada basic beternak, belum ada. Makanya intinya ya beli kambing yes etawa, ada lurinya jelas ya, pantas insya Allah. Yang penting bagus menurut kita Mas, kayak gitu. Yang intinya kita
coba rawat-rawat dulu lah, ketimbang kita beli mahal-mahal. Nah nanti kita nggak bisa ngerawat, malah ya tahu sendiri kalau kambing mahal perawatannya kurang, Mas. Betul, Mas. Tapi selama ini jenengan bertandang ke peternak-peternak yang lama itu menyarankan kambing yang langsung bagus atau mungkin belajar dari perawatannya dulu atau seperti apa, Mas? Ya ada sebagian yang ngomong Langsung yang bagus saja, ada yang ya mulai dari ini sih ya bertahap ya. Nah, kalau menurut saya itu ya emang menyesuaikan kita. Kalau kita emang mau belajar, yo kalau aku sih ya beli yang biasa dulu ya, intinya peluri jelas, insya Allah mencetak anak yang bagus kayak gitu intinya, dan sesuai budget kita. Ya nggak perlu dipaksakan, harus meskipun membeli yang bagus banget di awal-awal, Mas ya. Kalau intinya kan kita di dunia kambing etawa ini, kalau saya pribadi masih awam, Mas. Jadi belum tahu ini arahnya mau kemana ya. Nah ini kedepannya gimana. Jadi kalau saya tuh ya merawat dulu. Merawat. Berarti kalau intinya untuk teman-teman yang masih bingung tentang kambingnya grade yang ini, berarti jangan mengenal seperti itu dulu, Mas ya. Ibaratnya gitu ya. Kalau saya gitu, Mas. Lebih baik bertandang atau minimal belajar merawat dulu ya, Mas ya. Belajar merawat dulu. Kalau untuk pembuatan kandang sih, Mas, untuk pemula seperti jenengan ini perlu melihat kandang dulu atau mungkin sesuai dengan kriteria kandang jenengan atau seperti apa menurut pengalaman dulu? Kalau saya dulu masalah kandang tuh ya itu sowan ke kandang-kandang kayak ukurannya dan lain-lain, soalnya kan di YouTube tuh juga banyak, Mas. Jadi ukuran kandang sekian dan sekian. Cuma yang paling efektif itu menurut jenengan yang enaknya untuk kita ini berapa kan gitu ya? Ya, jadi kayak gitu tuh nanti pas kita lihat lahan kita lah seumpama itu, oh ternyata sekian efektif. Ada kan minimalnya panjangnya seberapa, lebarnya berapa, itu pasti ada lah. Per farm juga ada sendiri. Ada yang pengen yang luas-luas juga ada. Memang tergantung niatnya peternaknya, Mas ya. Ya. Kalau mungkin, Mas, menurut jenengan etawa ini ada patokan harganya nggak, Mas, untuk spek yang seperti ini atau yang seperti ini? Menurut jenengan ini untuk pemula ini juga ada pertanyaan seperti itu, Mas. Kalau patokan harga itu tergantung yang menjual, Mas. Dan tergantung kita yang mau atau yang pengen gitu, Mas ya. Ya, jadi seumpama itu ya intinya etawa itu gimana ya, sulit diprediksi harganya ya. Ya. Terkadang menurut kita itu kambingnya kok segini tapi harganya mahal, tapi ada orang yang memang berani mengambil dengan harga segitu kan, Mas ya. Ya, masih ada. Ada ya, Mas ya. Karena ya mungkin satu udah tahu silsilah kambingnya ini gimana kayak gitu juga. Dari pejantan atau indukannya itu dari mana gitu, Mas ya. Berarti seorang pemula itu memang harus seperti itu. Dulunya kalau awal kan masih agak bingung sih, Mas. Ini juga teman-teman katanya bingung. Ini kalau sampai sendiri, Mas, dulu awal-awalnya tuh bingungnya memulainya, membeli kambingnya, atau bingung gimana cara perawatannya atau gimana, Mas? Kalau awalnya itu saya bingungnya beli kambing, Mas. Sampai hampir mau terjebak di kambing online kayak gitu. Iya betul. Nah, jadi beli harga sekian dapat banyak. Ternyata mengatasnamakan PE gitu ya. Iya, padahal kan PE itu banyak, Mas, ternyata. Nah, sekarang kita maunya kemana ini PE? Mau ke kelas pedaging penggemukan ya ada. Terus mau ke breeding kontes dan lain-lain juga ada. Yaitu intinya kita menentukan di situ. Terus yang kedua itu ya bingungnya lagi masalah perawatan, Mas ya. Ya, jadi kalau saya tuh sebelum punya kambing 4 bulan, Mas, kurang lebih saya belajar ke kandang-kandang orang-orang, ya sesepuh-sesepuh kambing etawa kayak gitu, Mas. Agar gak salah untuk perawatannya meskipun kambing standar. Kalau di jenengan ini kambingnya speknya breeding biasa, breeding kontes atau spek yang kontes, Mas, menurut jenengan ini, Mas? Ya inginnya sih breeding kontes, tapi saat ini masih
breeding biasa. Ya sebenarnya kalau breeding itu dapat kontes tuh ya Bisa saja ya Mas bisa, ya. Mas. Semua bisa, tergantung Rezeki ya, kita ya. rezeki itu nggak ada yang Tahu gitu Mas ya. Jadi kambing bagus sama bagus dapatnya jelek juga ada. banyak Mas ya. Banyak. Berarti ini kalau teman-teman masih bingung ya, breeding ini kemarin juga ada yang tanya, kalau breeding biasa itu nanti larinya ke daging atau ke susu, ini salah banget untuk teman-teman. Jadi di samping saya sudah ada juga pemula ini yang mungkin teman-teman belum terjun, Mas Edo sudah terjun. Ini memang di breeding itu meskipun harganya 5 juta ataupun 6 juta, kadang-kadang di breeding biasa ya itu itu kadang-kadang menciptakan kambing yang bagus itu banyak yang mengalami. Ya banyak juga. Jadi teman-teman nggak bisa mematok kalau kambing yang breeding biasa menghasilkan kambing yang jelek ataupun menghasilkan kambing pedaging, itu bukan seperti itu. Makanya susahnya breeding itu seperti ini Mas. Ya, breeding itu emang ya menurut saya gampang-gampang susah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sudah, kalau saya mungkin kemarin dengan narasumber yang sudah berpengalaman, kali ini saya tanya langsung ke pemulanya agar teman-teman lebih menangkap lagi edukasinya Mas. Jadi pengalaman jenengan kan, oh saya dulunya seperti ini. Jadi kan ini kan seperti teman-teman yang ingin memulai. Kalau mungkin diterangkan oleh orang yang sudah beternak lama, pasti dia kalah gampang seperti ini. Tapi nyatanya nanti kita akan mengalami pengalaman seperti yang jenengan rasakan. Ya, ada aja pokoknya. Ada aja. Tapi pasti semua ada solusi Mas. Tapi di tahapan yang sekarang, ini kan sudah punya kandang, sudah mengerti kandang, sudah mengerti perawatan. Nah, kalau yang mungkin yang akan dibahas di kemudian atau yang lainnya di peternakan itu adalah pakan Mas. Ini pakan jenengan sudah, menurut jenengan sudah pas atau mungkin ingin mencari pakan-pakan yang lebih efisien dan lebih irit lagi Mas? Ya semua itu pasti kalau beternak atau breeding pengennya pakan minimal pengeluaran Mas. Hasil maksimal. Ya kalau saya mulai eksperimen lagi Mas. Jadi dulu ya ada pakan utama seumpama kangkung kering, terus polar sama tahu, ampas tahu. Nah, itu sekarang udah mulai beralih gitu Mas. Kayak gitu. Ke apa ini Mas? Pakan kering. Mas. Pakan kering. Menurut jenengan lebih ringan pakan kering ya? Kalau untuk sekarang kering lebih ringan banget. Lebih ringan banget Mas. Karena mungkin kalau kedepannya kambingnya tambah banyak, nanti kalau dengan pakai pakan yang semuanya ampas tahu yang lainnya itu akan menambah pembengkakan dan pakan gitu Mas. Apalagi kan ya intinya semua itu tergantung di sekitar kita Mas. Jadi kalau ada ampas tahu, semua ampas tahu itu emang bagus Mas. Cuma kalau di sekitar kita nggak mendukung atau nggak ada, mau gimana? Akhirnya kan kita harus berpikir gimana caranya kos kita itu biar kecil untuk pengeluaran pakan. Jadi semua itu menyiasatinya harus pinter-pinternya kita lah. Berarti ini masih belajar lagi ke terus yang sudah senior Mas ya. Gimana sih penerapannya? Ini berarti ini pakannya nyari-nyari atau nguri-nguri sendiri nih Mas ini? Ya nyari-nyari sambil minta masukan dari peternak. Tapi sudah mulai diterapkan ini Mas? Sudah Mas, sudah jalan kurang lebih semingguan. Tapi gimana di perkembangan dari kambingnya, sudah mulai mau untuk pakannya atau seperti apa Mas? Ya hari-hari pertama itu pasti nggak mau ya, cuma diambu kadang ya tetap dimakan, cuma habisnya itu lama. Jadi semama pagi jam 8 nih. Biasanya itu kalau makan yang lama itu setengah jam udah habis. Nah, ini mungkin bisa sampai 2 jam. Itu awal-awal tapi kalau udah menginjak hari ke, ini pengamatan saya ya, hari ke 3, 4, 5, 6 sampai sekarang ini ya kurang lebih sejam sampai sejam setengah itu maksimal lah. Habis ya Mas? Habis. Berarti sudah mulai mau mengenal dengan pakan yang baru. Berarti memang kambing itu butuh adaptasi pakan juga ya Mas ya, untuk pakan. Ternyata memang betul ya adaptasi pakan itu ya. Bener. Butuh waktu ya. Butuh waktu, enggak semudah yang kita bayangkan. Dari sana langsung kita ganti dia mau kan enggak ya Mas ya.
memang harus seperti itu. Kalau menurut jenengan Mas ini Mas, etawa ini seperti apa sih Mas, kambing etawa jenengan Mas? Kalau sebagai pemulanya Mas? Saya pemula, belum tahu masalah kambing, sapi atau apapun. Intinya saya bukan basic orang ternak awal-awal. Awalnya dulu ya. Intinya saya melihat etawa ini mulai dari 2002 ya, cerita dari orang-orang yang berpengalaman. Etawa ini luar biasa Mas. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Jadi semua kambing itu sebenarnya menurut saya bagus ya, tapi ada keistimewaan sendiri. Keistimewaan tersendiri. Ini nanti menghasilkan anak kayak gini, ketika disilangkan kayak gini, oh ternyata itu gini toh. Nah, dan hasilnya mungkin kalau kita memang ingin belajar betul tentang etawa, dan nanti kita akan merasakan hasil yang sangat luar biasa gitu Mas ya. Iya, yang penting sabar, telaten ya, pengeluaran pemula itu di awal lo ya pasti banyak. Nggak usah, kalau saya oke lah, jangan melihat yo awakmu sugih gak kroso ngetok. Nah, jangan melihat kayak gitu. Intinya tetap ikhtiar aja. Intinya pakan ini ketika pasti semua beternak itu kosnya dipakan Mas. Ya gimana caranya kita mikir pakan ini biar murah. Nah, makanya biar kosnya kecil. Gimana cara menekan pakan ini dengan gizi ataupun kandungan tetap, tapi harganya lebih murah. Ya, makanya itu. Dan lebih ringan juga gitu Mas ke kita sendiri ya. Ringan waktu, kita bisa memikirkan yang lain kayak gitu. Dan otomatis jenengan memang pengusaha lain ya Mas. Jadi ini untuk sementara ini sampingan ini Mas ya, Mas ya. Ya intinya semua saya jadikan yang utama. Semua ya. Berarti tapi ini dengan tahap yang pemula ya. Tahapnya ini pemula ya. Insya Allah kira-kira ya menurut orang-orang lama kan insya Allah 2 tahun itu bisa balik modal, dan semuanya itu akan terasa setelah 2 tahun. Ya wis ya. Berarti prosesnya harus panjang kalau kita di awal Mas. Gitu Mas ya. Ya soalnya kita itu kan ngopeni makhluk hidup tuh Mas. Beda lagi kalau kita jualan kan untungnya langsung cepat. Yeah. Yang penting kita tahu cara ngomongnya seperti apa ya Mas ya. Tahu tentang barang kita jual itu gampang, tapi kalau sistem breeding banyak sekali cara dan beda-beda dari peternak yang satu dengan yang lainnya Mas. Benar Mas, setiap farm beda-beda. Oke Mas Edo, terima kasih waktunya, dan ini semoga ini bisa membantu teman-teman yang kemarin bertanya tentang seperti ini. Kita akan cari tahu di pemula dulu. Kalau teman-teman pemula masih bingung di peternak yang lama, kita akan cari narasumber pemula yang sama-sama berterjun di pemula yang nol putul dengan ilmu pemula peternakan gitu Mas ya. Jadi cukup demikian pembahasan kita. Semoga video ini bisa membantu teman-teman pemula yang ingin melangkah, yang sekarang melangkah tapi masih salah. Nah ini bisa menerapkan sistem yang dialami atau mungkin yang sekarang ditekuni oleh Mas Edo ya Mas. Dan mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi untuk pembahasan yang akan kita bahas, nanti ada pemula yang lain atau tetap di Mas Edo atau mungkin dari peternak yang lama yang teman-teman inginkan, kita akan bahas di lain waktu. Oke teman-teman, cukup demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.